Halo guys, Niko di sini. Saya akan menjelaskan tentang energi alternatif. Saya akan menjelaskan tentang pengertian energi alternatif, macam-macam sumber energi alternatif, contoh energi alternatif, dan pencobaan, kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Pengertiannya ada energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Nah, macam ada energi matahari, energi zat radioaktif, energi biodiesel, energi biomasa, energi biogas, energi panas bumi, energi angin, energi air, energi laut, nuklir, dan gas alam. Energi matahari yaitu adalah pemanasan ruangan, penerangan ruangan, kompor matahari, pengeringan hasil pertanian, pemanasan air, dan panel surya. Energi air dapat digunakan dalam bentuk gerak yaitu PLTA. Angin juga sama, listrik yang dihasilkan tenaga angin melalui baling-baling atau kincir. Terus energi laut, bentuk energi laut adalah memakai energi kinetik untuk memutar turbin yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Energi pasang surut, hasil konversi energi panas laut menjadi energi ombak. Energi zat radioaktif, manusia memanfaatkan sinar ini untuk pertanian dan peternakan. Di samping itu, zat-zat radioaktif dapat bersifat sebagai tracer atau penelusur, misalnya tempat sakit, kebocoran waduk, dan sebagainya. Energi biodiesel. Biodiesel merupakan bahan cair yang diformulasikan khusus untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati atau bioil. Energi panas bumi. Energi geotermal yang dapat dimanfaatkan sekarang hanya adalah panas bumi yang berasal dari magma. Lalu ada energi biomasa. Biomasa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produk pertanian. Energi biogas. Energi biogas merupakan gas campuran metana CH4, karbon dioksida CO2, dan gas lainnya yang dapat didapatkan dari hasil penguraian materi organik oleh bakteri. Pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Energi ini dialirkan untuk memasak. Energi gas alam. Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien, serta penggunaannya jauh lebih bersih dan sangat ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Lalu ada yang terakhir adalah energi nuklir. Proses nuklir itu dikenal sebagai reaksi fisi. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi digunakan untuk menguapkan air, digunakan untuk menggerakkan generator. Lalu ini adalah contoh-contoh energi alternatif, ada hidrogen, propana, biodiesel, metanol, P-series, etanol, gas alam, dan listrik. Hidrogen dapat dicampur dengan gas alam dan menciptakan bahan bakar untuk kendaraan. Hidrogen juga digunakan pada kendaraan yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Walaupun begitu, harga untuk penggunaan hidrogen masih relatif mahal. Propana atau yang biasa dikenal sebagai LPG merupakan produk pengolahan gas alam dan minyak mentah. Sumber tenaga ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar. Biodiesel. Biodiesel merupakan energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang. Mesin kendaraan dapat menggunakan biodiesel yang masih murni maupun biodiesel yang telah dicampur oleh minyak. Biodiesel dapat mengurangi polusi. Metanol yang dikenal juga sebagai alkohol kayu dapat menjadi energi alternatif pada kendaraan. Metanol dapat menjadi energi alternatif yang penting di masa depan karena hidrogen yang dihasilkan dapat menjadi energi juga. P-series merupakan gabungan dari etanol, gas aram, dan METHF. P-series sangat efektif dan efisien karena oktan yang terkandung cukup tinggi. Penggunaannya pun
sangat mudah jika ingin dicampurkan tanpa ada proses dengan teknologi lain. Akan tetapi, hingga sekarang belum ada produsen kendaraan yang menciptakan kendaraan dengan bahan bakar fleksibel. Etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman, seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Namun etanol memiliki dampak negatif terhadap harga pangan dan ketersediaannya. Gas alam sudah banyak digunakan di berbagai negara yang biasanya untuk bidang properti atau bisnis. Jika digunakan untuk kendaraan, emisi yang dikeluarkan akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak. Listrik dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi seperti baterai. Tenaga listrik dapat diisi ulang dan disimpan dalam baterai. Bahan bakar ini menghasilkan tenaga tanpa ada pembakaran ataupun polusi. Namun sebagian dari sumber tenaga ini masih tercipta dari batu bara dan meninggalkan gas karbon. Kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya adalah energi terbarukan, terus ramah lingkungan, sumber energinya gratis, dan pasokannya melimpah. Kekurangannya adalah biaya instalasi awal yang tinggi, penyimpanan dan transportasinya tidak dapat diandalkan dan belum efisien. Terima kasih.